Kristus menderita dan mati agar kita mati terhadap hukum Taurat dan menghasilkan buah bagi Allah. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayatnya yang keempat. Kita tidak mungkin bisa lolos dari kutuk Taurat. Taurat itu adil, sedangkan kita adalah orang yang bersalah. Hanya ada satu jalan kepada kebebasan. Seseorang harus menanggung hukumannya. Inilah alasan kedatangan Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Dengan demikian, Taurat Allah tidak bisa menghukum kita jika kita berada dalam Kristus. Kuasa Taurat untuk mengatur kita sudah dihancurkan. Di satu sisi, tuntutan Taurat telah dipenuhi oleh Kristus yang menggantikan kita. Ketaatannya yang sempurna pada Taurat juga diperhitungkan sebagai milik kita. Sebaliknya, hukuman Taurat telah dibayar melalui darah Kristus. Inilah sebabnya Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa memiliki hubungan yang benar dengan Allah bukan didasarkan pada ketaatan pada hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Satu-satunya harapan adalah darah dan kebenaran Kristus yang menjadi milik kita melalui iman saja. Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat yang ke-28. Sekarang kebenaran muncul dari dalam diri kita, dari hubungan kita dengan Kristus. Dia hadir dan nyata. Melalui Roh-Nya, Dia menolong kita dalam kelemahan kita. Seorang pribadi yang hidup telah menggantikan sekumpulan daftar yang mematikan. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Karena inilah Alkitab mengatakan bahwa bentuk ketaatan yang baru ini menghasilkan buah, bukan menaati Taurat. Saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat yang keempat. Kita telah mati terhadap hukum Taurat, agar kita berbuah bagi Allah. Buah secara alami dihasilkan oleh sebuah pohon. Jika pohonnya baik, buahnya pasti baik. Pohon dalam hal ini adalah hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Dia mati demi hubungan ini. Sekarang Dia menarik kita untuk mendekat kepadanya. Percayalah kepadaku. Kiranya hidup kita berbuah lebat di dalam kasih.